Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat-Nya, masih memberikan kita nikmat-Nya, sehingga dengan melangkahkan kaki mengayunkan tangan kita datang ke rumah Allah ini guna untuk melaksanakan ibadah salat Jumat nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak lupa pula khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus diri khatib sendiri. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita beriman, hari esok kita beriman, sampai mati pun kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai di bulan Ramadan saat ini, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa yang sering kita ulang-ulang. Alhamdulillah pada hari ini Allah mengabulkan doa kita. Allah berikan kepada kita bahwasanya doa yang kita ucapkan selama itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin keberkahan di bulan Sya'ban, keberkahan di bulan Ramadan akan kita dapatkan, akan kita raih kalaulah diri kita toh ternyata pada hari ini masih kotor, kalaulah diri kita pada hari ini masih berhati busuk, kalaulah hari ini kita masih iri, masih dengki, maka keberkahan yang kita baca di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bahkan pada bulan Ramadan ini mustahil akan kita dapatkan. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Ketika kita dipanggil oleh Allah dengan seruan orang-orang beriman, berarti kita orang yang spesial, berarti kita orang yang luar biasa. Maka manfaatkan panggilan orang-orang beriman ini, layakkan diri kita bahwasanya kita benar-benar beriman kepada Allah. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Mulut kita beriman kepada Allah, mata kita beriman kepada Allah, tangan kita beriman kepada Allah, seluruh anggota tubuh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka mengaku beragama Islam, mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah,
yang sangat menyayat hati kita, yang membuat ironi pada diri kita ketika ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, saya beragama Islam, saya beriman kepada Allah, saya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika azan berkumandang, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kemana kita? Kemana mereka yang mengaku beriman kepada Allah? Kemana mereka yang mengaku beragama Islam? Apakah agama Islam kita hanya sekedar KTP kita saja? Atau kita benar-benar beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak hari ini orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mengaku agamanya Islam, tetapi masih banyak yang mengabaikan seruan azan. Maka suatu ketika hadirin yang dirahmati oleh Allah, datang seorang sahabat menghampiri Rasulullah. Datang seorang sahabat menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini sudah sepuh wahai Rasul. Ya Rasul, saya ini sudah tua wahai Rasul. Ya Rasulullah, saya ini juga memiliki mata yang buta wahai Rasul." Bertanya sahabat Abdullah bin Maktum kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah? Apakah ada keringanan kepadaku wahai Rasul agar aku tidak datang ke masjid wahai Rasul? Apakah ada rukhsah kepadaku wahai Rasul agar aku tidak berjamaah wahai Rasulullah?" Apa dijawab oleh Rasul? "Wahai sahabatku Abdullah bin Maktum, dikarenakan engkau sudah tua, dikarenakan engkau buta, dan dikarenakan rumahmu jauh daripada masjid, maka aku beri engkau rukhsah, aku beri engkau keringanan untuk tidak datang sholat di masjid." Tapi setelah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasul pun berbalik, bertanya kembali kepada Abdullah bin Maktum, "Wahai sahabatku Abdullah bin Maktum, apakah kamu masih mendengar suara seruan azan yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah? Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apakah engkau masih mendengar seruan itu wahai sahabatku Abdullah bin Maktum?" Maka apa dijawab oleh Abdullah bin Maktum? "Ya Rasulullah, walaupun saya ini sudah tua wahai Rasul, walaupun saya ini buta wahai Rasul, dan walaupun rumah saya jauh daripada masjid wahai Rasulullah, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya wahai Rasulullah, telingaku masih mendengar seruan azan Bilal bin Rabah." Maka apa jawab Rasulullah? "Kalau begitu sahabatku Abdullah bin Maktum, tak ada keringanan untukmu untuk tidak datang ke tempat seruan azan itu. Tak ada keringanan untukmu wahai Abdullah bin Maktum, meskipun engkau sudah tua, meskipun engkau buta, meskipun rumahmu jauh daripada masjid, maka tak ada keringanan untukmu untuk datang atau mendatangi tempat azan itu." Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bertanya kita kepada diri kita, sudah layakkah kita dipanggil sebagai hamba-hamba yang beriman? Sudah layakkah KTP Islam yang kita pakai selama ini dibawa pada hari ini? Sudah layakkah kita kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah sudah layak kalimat syahadat itu kita bawa pada hari ini? Apakah kita pantas membawa kalimat syahadat itu? Di setiap solat kita sering berdoa kepada Allah,
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, masukkan kami wahai Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada api neraka-Mu wahai Allah. Itu yang kita ucapkan. Kita meminta surga kepada Allah, kita minta dijauhkan daripada neraka kepada Allah. Tapi layakkah kita masuk surganya Allah? Layakkah kita mendapatkan daripada kenikmatan surganya Allah? Sedangkan kita, solat kita masih bolong-bolong saja. Terkadang kita tidak solat subuh, terkadang zuhur kita tinggal, terkadang maghrib kita tinggal, dengan beralasan saya sedang berpuasa, dengan beralasan saya bekerja keras, dengan beralasan hari sedang panas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kita benar-benar beriman kepada Allah, menancapkan keimanan itu kepada diri kita, ke dalam hati sanubari kita, maka insya Allah sesibuk apapun kita, sekeras apapun pekerjaan kita, sejauh apapun kita melangkah, kita akan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah salah satu momen untuk membuktikan kita beriman kepada Allah, adalah satu momen untuk kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di ujung Ramadan nanti kita akan layak dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin.